Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Sarasriyobona dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal mengenai komputer. Yang pertama ada sejarah komputer, selanjutnya perkembangan komputer, klasifikasi komputer, organisasi komputer, dan yang terakhir arsitektur komputer. Ya, kita melangkah ke poin pertama. Poin pertama yaitu sejarah komputer. Komputer sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu computera, yang artinya itu compute atau menghitung. Berdasarkan artinya kita bisa menyimpulkan bahwa komputer pada awalnya diciptakan hanya untuk alat atau mesin hitung. Komputer sendiri pertama kali ditemukan pada tahun 1882 oleh Charles Babbage. Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1937, komputer dibangun oleh John Atanasov, yaitu komputer Atanasov Cherry, atau biasa disebut dengan Computer ABC. Komputer ini juga resmi menjadi komputer elektronik pertama di dunia. Melangkah ke poin selanjutnya yaitu perkembangan komputer. Perkembangan komputer terbagi menjadi beberapa generasi, tepatnya menjadi 5 generasi, yang mana generasi pertama dimulai tahun 1946 sampai dengan tahun 1956, generasi kedua dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1965, generasi ketiga dari tahun 1965 sampai dengan 1970, dan generasi keempat dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1995, dan generasi kelima dari tahun 1995 sampai dengan saat ini. Dari beberapa generasi komputer tersebut, tentu saja komputer mengalami beberapa perkembangan, mulai dari ukuran komputer yang saat itu masih sangat besar, penyimpanannya saat itu masih sangat kecil. Seiring berjalannya waktu dari generasi ke generasi, mengalami perkembangan yang mana ukurannya mengecil, daya listrik yang digunakan juga lebih kecil, dan penyimpanan yang digunakan juga lebih besar. Apalagi di komputer generasi kelima, sudah memiliki yang namanya mikroprosesor dan semikonduktor. Contohnya dari berbagai macam model. Salah satu contohnya yaitu Pentium Core i5. Poin selanjutnya yaitu klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer sendiri terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama ada klasifikasi komputer berdasarkan purpose atau tujuannya. Terbagi lagi klasifikasi komputer berdasarkan tujuannya terbagi lagi menjadi 2, yaitu general purpose dan special purpose. Selanjutnya ada berdasarkan pengolahan data, terbagi menjadi 3, yaitu komputer analog, komputer digital, dan hybrid. Dan yang terakhir, klasifikasi komputer berdasarkan dengan kemampuannya, terbagi menjadi 4, yaitu microcontroller, microcomputer, mini computer, dan yang terakhir ada mainframe. Poin selanjutnya yaitu organisasi komputer. Organisasi komputer ini sendiri adalah bagian yang terkait erat dengan unit operasional komputer, yang mana ini biasa disebut dengan hardware yang ada pada komputer untuk merealisasikan arsitektur komputer. Nah, di poin terakhir ada arsitektur komputer. Arsitektur komputer ini lebih seperti ke penghubung, atau kalau penjelasan secara intinya, arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dari satu sistem komputer. Jadi penghubung antara software dan pengguna bisa dikatakan sebagai arsitektur komputer. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Terkait beberapa penjelasan yang kurang jelas, bisa langsung saja dilihat ke videonya. Di situ terdapat slide yang menjelaskan apa yang seharusnya saya katakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.